Ada ratu, ada raja. Berpasangan maksudnya seperti apa? Dalam satu keluarga ya, Pastor. Berpasangan maksudnya seperti apa? Dalam satu keluarga dia ada ibu, ada anak, ada bapak, seperti itu. Kalau dalam kerajaan. Engkau jelaskan kata berpasangan. Engkau punya pasangan, Franz? Saya punya pasangan, punya istri. Jadi hati-hati di situ. Makanya engkau formulasi kembali. Maria adalah pasangannya Yesus. Sebagai anak dan ibu ya, Pastor. Bagaimana engkau menggunakan kata pasangan untuk relasi ini? Ya, di pikiran saya itu ratu berarti dia istri, raja itu suami ya. Atau saya salah, Pastor? Artinya Yesus anak, dia punya pasangan, dia punya mama. Dia setahu saya hanya punya ibu, punya mama, punya ibu. Ya, makanya di situ kata pasangan menurut engkau tadi seperti apa? Karena engkau bilang Yesus dan Maria pasangan. Ini yang saya harus kejar dulu. Berarti apa yang kau maksud dengan kau punya pernyataan sendiri sebagai kata pasangan? Sedangkan engkau bilang saya punya pasangan, yaitu saya punya istri. Jadi situ ada ambigu di situ. Oh iya, berarti salah persepsi, Pastor, karena saya membawa pengertian pasangan ini dari kehidupan sehari-hari dalam pengetahuan kerajaan seperti itu, Pastor. Oke, jadi itu penting. Jadi pertanyaan kembali kita kembali clear kembali. Yesus seorang raja? Oke, bantu dulu Lukas 1 ayat 32-33. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wanita siapakah yang melahirkan raja yang kerajaannya tidak berkesudahan? Franz. Bunda Maria, Pastor. Bunda Maria dari keturunan Yahudi. Bunda Maria. Oke. Artinya Bunda Maria punya anak raja? Ya, ada. Punya raja. Oke. Kalau anaknya raja, ibunya dipanggil apa? Berarti ratu ya, Pastor ya. Kalau dalam bahasa Spanyol namanya reina. Oke. Sekarang kita lihat fungsinya. Oke. Kita membuat pembanding dengan Samuel punya mama. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Tugas dari seorang ratu di situ apa? Ibunda dari seorang raja, dia punya tugas penting dalam sebuah kerajaan yang menyampaikan petisi. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membela. Franz, engkau tahu siapa itu Batsheba? Raja. Ratu dari Afrika Selatan. Istrinya Salomo. Oh, ratu ya. Istrinya Salomo. Oh ya. Salah. Batsheba itu mamanya Salomo. Istrinya Daud dari Uria yang general pemimpin perangnya yang dia suruh, dia jatuh cinta dengan istrinya Uria, namanya Batsheba. Daud ini, gini nggak bisa jawab salah tadi. Batsheba itu adalah mamanya dari Salomo. Salomon itu siapa? Anaknya Daud. Pada saat ini di ayat ini bukan lagi anaknya Daud. Siapakah Salomon pada saat yang ayat itu dibaca? Anaknya Batsheba. Ratu Batsheba. Ya, tapi siapakah Salomon waktu itu ayat itu dibaca? Baca kembali, Ginting. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo
untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Tahan dulu. Kalau begitu Salomon ini siapa? Raja Raja. pada saat Raja. dibaca. Betsebanya siapa? Mamanya Salomo. Mamanya Raja Salomon. Sekarang apa yang dibuat oleh Salomon dan apa yang dibuat oleh mamanya Betseba? Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Frans, Kemudian, tahan dulu. Salomon mendekati ibunya dan tunduk Menyembah. Berarti di situ Salomon melihat ibunya sebagai Allah atau tidak? Karena ayat itu mengatakan tunduk menyembah. Aduh Frans, engkau banyak anak itu nanti saya di report. Bisa jauh sedikit dari anak-anak kan? Ya, Pastor. Oke. Salomon tunduk menyembah kepada ibunya. Lanjut. Dan dia buat apa? kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Di dalam sebuah kerajaan, seorang ratu, mamanya raja, duduk di sebelah kanan baginda raja. Karena itu apa yang dibuat oleh Raja Salomon? Taruh kursi di sebelah kanannya. Sekarang apa yang dibuat oleh Betseba, mamanya Raja Salomon? Lanjut. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Apa yang dibuat oleh ibunya raja di situ, Frans? Mengajukan permintaan. Sekarang nanti kita lihat raja mengiyakan atau tidak. Lanjut. Jawab raja kepadanya, Oke, ternyata yang anak-anak itu kau punya. Engkau mute-kan dulu. Biar saya selesaikan dengan Frans, setelah itu dengan engkau. ya. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Raja akan menolak permintaan mamanya, Frans? Ratu tidak akan menolak. Raja akan menolak permintaan ratu? Tidak, Pastor. Oke, sekarang apa yang dibuat oleh Maria di dalam perkawinannya di Kana? Sama seperti Betseba, mengajukan petisi kepada Raja Salomon atau tidak? Namanya prefigurasi. Oke, kita lihat dulu nanti di dalam perjamuan di Kana. Bantu dulu Yohanes 2 ayat 3. Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka berkekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria hanya bilang, Maria tidak buat mujizat. Maria hanya menyampaikan petisi kepada Raja. Dan Maria hanya mengharapkan apa yang kita bisa buat. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Selesai. Oh, Sang Ratu. Di dalam Mazmur Mesianik, Mazmur, kalau tidak salah Mazmur 45, baca ayat 1. Mazmur 45. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau
untuk selama-lamanya. Oke, Mas, dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 itu ditujukan kepada pujian kepada Yesus. Sekarang ayat 9 selanjutnya. Ayat 9, segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di samping kananmu berdiri permaisuri. Karena itu engkau melihat Maria dari sudut pandang kristologi, Frans. Kalau Yesus seperti itu, bagaimana dengan ibunya? Sedangkan Protestantisme memisahkan sudut pandang kristologi terhadap Mariologi. Menghilangkan konteks di situ. Tidak mau memandang Bunda Maria dari sudut pandang posisinya Kristus. Kenapa? Karena ketika genap waktunya, Galatia 4 ayat 4, Allah mengutus anaknya yang tunggal yang lahir dari seorang perempuan. Jadi seorang perempuan ini penting sekali. Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi perempuan ini tidak penting, Frans? Penting, Pastor. Sangat penting. Kalau tidak penting, bagaimana yang ada dalam kitab suci, Kidung Maria? Di dalam Lukas Ayat 48 langsung 48. Oh ya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Keturunannya siapa? Ayat 55. Dan sampai kapan? Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Frans, bagaimana dengan pernyataan di dalam Kidung Maria? Mulai dari sekarang, segala keturunan akan mengatakan aku berbahagia. Bagaimana dengan pernyataannya Elizabeth di ayat 42, 43? Ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan itu tidak main-main ketika Elizabeth mengatakannya, dia dipenuhi dengan apa? Ayat 40, ayat 50 mah. Ayat 50, dan rahmatnya, ayat 39, 40. ayat 40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dan dengan penuh dengan Roh Kudus dia mengatakan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah kandungmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Frans, ketika Elizabeth dengan nyaring mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Di situ Elizabeth dipenuhi dengan apa ketika mengatakan itu? Engkau tidak dengar baik-baik, hanya dengar baik-baik. Baca kembali. Friska, ayat 40. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dan dengan penuh dengan Roh Kudus dia katakan apa? 42.
lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Franz, Elizabeth dipenuhi dengan apa untuk mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dipenuhi dengan roh. Kalau begitu Protestan menentang sendiri Maria yang dipenuhi dengan, Elizabeth yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya menentang sendiri Roh Kudus. Kan jadi kesian juga. Oke, karena itu engkau tidak boleh melihat Maria terpisahkan dari Yesus. Oke? Baik, Pastor. Begitu. Oke, Roket. Pastor, ada yang mau aku tanya, Pastor. Katolik, Protestan. Katolik, Pastor. Oke. Yang mau aku tanya, bagaimana caranya, Pastor, supaya kita bisa mendapatkan karunia dari Roh Kudus itu? Pertanyaan penting sekali. Bagaimana, bisa minta dulu. Bagaimana, apa yang harus kita buat supaya Iya, Pastor. supaya bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang kita harus lihat dulu pertama. Sejak kapan kita ini menerima Roh Kudus? Roket. Ya, Sejak kapan kita menerima Roh Kudus? sejak kita punya iman yang kuat dan perbuatan kita sudah menyatakan iman kita itu. Serius nih. Iya, kita punya pengharapan supaya ada karunia Roh Kudus. Kalau iman kita kuat, kita perbuatan kita menyatakan iman kita. Apa begitu, Pastor? Bagaimana caranya? Engkau di Katolik, sejak kapan secara sakramen engkau menerima Roh Kudus? Aku belum menerima karunia Roh Kudus, Pastor. Kau belum dibaptis? Aku sudah dibaptis, sudah dipermandikan, sudah dapat sakramen Ekaristi, Krisma, pengakuan dosa. Sudah. Lalu kau bilang kau tidak terima Roh Kudus. Oke, pembaptisan untuk apa? Oke, bantu dulu. Kisah 2 ayat 38. Pembaptisan untuk apa? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Oh. Kisah 19, mulai dari ayat 1. Kisah 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka... Roket, apa yang ditanya oleh Paulus kepada mereka di sana? Apakah kalian telah menerima Roh Kudus? Apa jawab mereka, Rizky? Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Sekarang Paulus akan bertanya, dengan pembaptisan apakah kalian dibaptis? Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Sekarang Paulus menjelaskan pembaptisan Yohanes itu untuk apa? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang
yang telah harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Sekarang apa yang dibuat oleh Paulus dan apa yang diterima oleh orang-orang itu, 12 orang itu? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Cukup selesai. Roket, engkau belum terima Roh Kudus? Bagaimana ya? Saya dipermandikan sudah, ditumpangkan sudah, Pastor. Waktu menerima sakramen Krisma. Lalu tadi engkau tanya, engkau bilang tadi engkau belum menerima Roh Kudus, saya bingung. Karena begini, Pastor, karena karunia Roh Kudus itu belum bisa aku nyatakan. Saudaraku, karunia Roh Kudus itu bukan karena kau omong seperti bahasa roh yang orang mabuk. Kalau engkau Bukan, mau Pastor. menghidupi karunia roh, maka hiduplah buah-buah roh dalam dirimu, dalam perjalananmu, dalam keluargamu. Engkau tahu apa itu buah-buah roh? Bantu dulu Galatia. Ya kau hidupi itu. Galatia 5 ayat 22. Bukan kau jingkrak, lompat, ini apa, bahasa roh, si raba-raba, si kuli-kuli, si apa-apa. Tidak ada yang begitu. Hidupilah buah-buah roh dalam hidupmu. Mau tahu? Ada 9 buah roh yang kau harus hidupi. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, Tahan dulu. sukacita. Roket, kau benar-benar menghidupi kasih? Tidak sepenuhnya, Pastor. Berarti bukan karena buah roh tidak ada. Engkau yang tidak mau menghidupi kasih. Kasih itu apa? Satu kita buka dulu. Kita sekarang mau cek engkau nih. Engkau punya kasih sebagai buah roh pertama atau tidak? 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Tahan dulu, Kasih Roket, itu engkau sabar. Sebentar, ada 14 item. Roket, engkau sabar. Sebagai buah dari roh adalah kasih. Kasih itu sabar. Engkau sabar? Tidak terlampau sabar, Pastor. Ada saatnya aku jadi pemarah. Nah, artinya bukan karena Roh Kudus tidak bekerja, engkau sendiri yang tidak mau menghidupi buah roh. Yang kedua, kasih itu apa? kasih itu murah hati, Ketiga, ia tidak cemburu, kok engkau tidak cemburu, Roket? Kalau cemburu, nggak pala percemburu saya, Pastor. Apa lagi? ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, Apa lagi? ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa lagi? Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kembali kepada buah roh tadi. Kasih dengan kriterianya seperti itu. Kasih itu apa? 1 Petrus 4 ayat 8. Melupakan dosa orang lain, kesalahan orang lain dilupakan. Terutama adalah kasih menghapus pelbagai dosa. Kasih. Jadi jangan bilang Roh Kudus tidak turun atas engkau yang tidak mau menghidupi karunia-Nya. Oke, yang kedua. Apa lagi? Kasih apa lagi? Galatia tadi kah? Oh ya, Galatia 4. Saya tidak bilang 4. 5 ayat 22. Oh ya, 5 ayat 22. Sukacita, Apa lagi? damai sejahtera, Apa lagi? kesabaran, Apa lagi? kemurahan, Apa lagi? kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, Dan penguasaan diri. kuasa di Roket. Jadi jangan kau bilang Roh Kudus tidak ada. Dan engkau belum terima Roh Kudus. Hanya engkau tidak mau menghidupi buah-buah roh dalam hidupmu. Kita ini masih berjalan, kita yang tidak sempurna, masih jatuh bangun, tetapi berusahalah supaya hidup dalam buah-buah roh itu. Ketika engkau hidup dalam buah-buah roh, maka engkau harus menghindari perbuatan daging. Ayat 19-21. Hindarilah. Ayat 19.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perbuatan daging itu yang melakukan kontraposisi dari buah-buah roh itu. Tinggalkan itu. Roket buah roh bukan karena Roh Kudus turun, bukan karena engkau pergi teriak-teriak sembuhkan orang dan semua. Hidup itu dalam karunia itu. Lagi pembahasan tentang kasih tapi malah menghujat dan menghakimi. Kau pergi belajar sana, kau tidak usah datang ke sini. Saya omong tentang kebenaran doktrinal, bukan menghujat. Roket, kau mau tunggu supaya kau sembuh orang? Oh, enggak, Pastor. Iya, hidupilah buah-buah roh itu dan jauhkan semua perbuatan daging yang melakukan kontraposisi terhadap buah-buah roh. Engkau tunggu supaya engkau bisa omong rubu-raba apa itu, haleluya, rubu-raba, pasiraba apa begitu. Iya, aja engkau tunggu supaya engkau bisa usir setan. Enggak, Pastor. Hah? Jangan bilang Roh Kudus tidak ada. Belum datang. Engkau dan saya tidak mau menghidupi sesungguhnya karunia roh itu, oke? Jadi, Pastor, kalau sudah kita lakukan itu, Pastor, berarti karunia Roh Kudus akan menghidupi kita lagi, ya, Pastor, ya, Pak? Memang kau hidup dengan karunia Roh Kudus, bukan akan lagi. Engkau sedang menghidupi karunia Roh Kudus, buah-buah roh dalam hidupmu. Berarti karunia Roh Kudus itulah yang memampukan aku nanti bisa hidup, ya, Pastor, ya? Engkau sungguh mengasihi istrimu? Mengasihi istriku, Pastor. Kalau mengasihi, engkau pernah marah dia, engkau pernah caci maki dia, engkau pernah cemburuin dia, berarti kau hindari itu semua. Iya. Karena kasih itu bukan untuk itu. Istrimu itu saling melengkapi. Dia tidak dijadikan dari kepalamu untuk jadi dari bosmu, dan tidak dijadikan dari kakimu untuk diinjak. Dia dijadikan dari tulang rusukmu dekat dengan hatimu untuk dicintai. Ya, Pastor. Maksudku, Pastor, kalau kita berusaha untuk melakukan hal itu, Pastor, berarti kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalani hidup ini, ke Pastor. Karena buah-buah roh itu semua, Pastor, itu sulit untuk dilakukan manusia biasa, Pastor. Kayaknya. 1 Petrus 4 ayat 16. Kalau kau menderita. Iya. 1 Petrus 4 ayat 16. 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Berarti engkau malu jadi orang Kristen. Karena engkau tidak mau pikul salibnya. Yesus bilang apa? Barang siapa ingin menjadi muridku, dia buat apa, dia buat apa, dia buat apa. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikutilah aku. Katolik tidak pernah menawarkan percaya kepada Yesus tanpa salib. Katolik tidak pernah berkhotbah dan mewartakan Kristus tanpa salib. Sebab kami mewartakan Kristus yang tersalib. 1 Korintus 1 ayat 17-18. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan kami mewartakan Kristus yang tersalib. 22-23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari rahmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Om kalau mau ikut Yesus jangan buang salib, wartakanlah Kristus yang tersalib itu. Berusaha untuk masuk melalui pintu yang sempit. Matius 5 tentang khotbah di bukit, 6 Bapa kami. Matius 7 ayat 13-14. Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Roket masuk melalui pintu yang sempit. Katolik tidak pernah berkhotbah tentang pintu lebar. Katolik tidak pernah memberitakan Kristus tanpa salib. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Kalau engkau tidak mau ikut Injil yang mengatakan mewartakan Kristus yang tersalib, besok kau jadi Calvin toh, mau jadi Luther, terserah kau kesana. Kalau jadi Katolik tidak bisa. Jadi begini Pastor, orang yang seperti yang bisa menciptakan sesuatu hal itu, apakah itu adalah karunia Roh Kudus itu Pastor? Ya, ada 7 karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus itu kan kadang-kadang apa yang tidak pernah kita terdengar atau yang kita lihat, tapi bisa dia terbukti nyata. Tercipta dibikin orang manusia. Apakah manusianya itu apa yang sudah dikarunia Roh Kudus? Roket. Mata tidak bisa menjadi satu, semua tubuh bukan bergantung dari mata saja. Jadi kalau engkau diberi talenta, untuk itu engkau punya bagian. Telinga tidak bisa menjadi saya yang paling utuh semua, dan saya yang tidak bisa. Kita semua ini berpartisipasi menurut talenta kita masing-masing. Saya begini, saya tidak bisa omong tentang akuntansi, keuangan, karena saya tidak tahu. Kalau omong tentang ayat, ya saya punya bagian. Jadi Roket, kalau engkau mau jadi tukang sapu, engkau menjadi tukang ikan, engkau menjadi tukang daging, engkau menjadi gubernur, engkau menjadi presiden, engkau menjadi semuanya, itu buat apa kalau begitu? Sedangkan kita berpartisipasi di dalam proses itu sebagai anggota gereja. Bantu dulu. 1 Korintus 12. Dari 10. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Lanjut. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Lanjut. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Roket, dengar itu.
Apa yang kau bisa buat, saya tidak bisa buat. Karena Tuhan memberikan karunia masing-masing kepada setiap orang. Jadi jangan engkau main, engkau mau semua. Engkau mau jadi penemu ini, engkau mau jadi penemu ini, engkau mau jadi ini, engkau mau jadi ini. Janganlah. Ya, Di situ omong apa? Karunia, Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang, masing-masing dengan kapasitasnya. Ya, ya, ya. Jadi Om Roket mau pergi ke bulan juga. Ya, kalau Tuhan menghendaki, Engkau mau selam juga cari apa yang ada di dalam samudera, begitu? kalau karunia Roh Kudus menghendaki pada aku promo, Engkau mau jadi Kan presiden bisa. juga. semuanya kepingin loh pastor, cuman ya tergantung pada karunia Roh Kudus lah. Ego itu bagian dari perbuatan daging. Ambisi itu yang berlebihan itu bagian dari perbuatan daging. Oke? Oke, pastor. Maksudnya jangan terlalu serakah, karena keserakahan itu adalah bagian dari penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Biarlah Roh Kudus memberikan kita masing-masing, tapi dalam 1 Korintus tadi 12 ayat 10 selanjutnya, masing-masing kita diberikan apa? Rizka? Karunia. Talenta, kapasitas. Saya di dalam komunitas saya suka masak. Tapi saya tidak bisa memaksakan pastor lain untuk masak seperti saya masak. Itu yang juga harus kita lihat di sini. Oke, Roket, jangan terlalu ambisi. Nanti kalau ambisi terlalu ekstrimnya jadi serakah, dan keserakahan itu bagian dari penyembah berhala. Ya pastor, benar ngerti aku pastor. Itu 15 menit saya mau tidur nih. Oke. Nggak tahu.